tempat ini, kita akan mengadakan perjalanan menuju ke Palu, Sulawesi Tengah. Tentu kita semua kehilangan. Kita semua bersedih dan menangis. Apalagi keluarga dekat Mayor Listiawati dan kedua anak kami, Gisel dan Audi. Pasti ada air mata yang tumpah. Pasti ada sebuah pertanyaan yang sulit untuk ditemukan jawabannya. Tapi biarlah melalui ibadah ini, kita boleh memberi penghiburan kepada keluarga yang berduka. Walaupun kita sadar, penghiburan manusia terbatas. Kita undang Tuhan yang tidak terbatas, menghibur keluarga. Termasuk dalam ibadah ini, introitus. Hidup itu singkat. Kehidupan merupakan sebuah simfoni. Seiring irama detak jantung dan hembusan nafas. Indah, namun ada batasnya. Menyenangkan, namun harus berhenti pada satu titik yang dinamakan kematian. Jemaat, kesedihan menjadi rasa yang paling menyelimuti ketika terpisah dengan orang terkasih, terluap oleh air mata, tak terbendung oleh kata-kata indah. Namun, air mata teriring pula dalam sebuah keyakinan. Jemaat, namun tak selamanya mendung menyelimuti. Tak kekal air mata kesedihan itu. Sebab dalam duka ada penghiburan. Dalam tangis ada kekuatan. Dan bagi keluarga yang berduka ada harapan pasti. Sama-sama, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah sama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyi nyanyian nomor 163 dalam lembaran. Pada suatu hari kelak, hidupku akan berlalu. Sungguh senang dan bahagia bertemu dengan Raja. Suatu hari kelak, hidupku akan berlalu. Sungguh senang dan bahagia bertemu dengan Rajaku. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu. Pada suatu hari kelak, rumahku ini robohlah, tapi ku tahu Tuhan pasti sediakan tempat di surga. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Aku kelak lihat wajahnya. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ketiga kita baca dengan sambil berdiri. Lalu kita nyanyikan ayat yang keempat. Dan doa pembukaan kami mohon kesediaan Sekretaris Sumber Daya Misi Teritori, Letnan Kolonel Made Sadia Lempin, akan berdoa doa pembukaan. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Pada suatu hari kelak, lenyaplah cahaya mataku, namun jiwaku bersorak dan selalu puji Tuhan.
Suatu hari itu lampuku tetap bernyala, jika kelak datang Tuhanku, aku sudah bersedia. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu. Kau selalu setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Di tengah-tengah duka yang kami alami pada hari ini, di mana Allah berkenan menaikkan kekemuliaan-Mu di surga, almarhum Mayor Victor Tahadi. Itu sebabnya kami boleh ada di sini berkumpul bersama-sama, baik hamba Tuhan, seluruh jemaat dan keluarga, untuk menaikkan syukur dan terima kasih atas kebesaran Tuhan, atas kuasa Tuhan yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan hamba Tuhan, Mayor Victor Tahadi, di mana tadi pagi Tuhan berkenan memanggil, menaikkan kemuliaan di surga hamba Tuhan yang setia. Bapa di surga, sungguh kami sangat berduka cita karena kami tahu kematian pasti akan datang di dalam kehidupan kami. Tentu kami bersedih secara khusus istri dan anak-anak dan juga keluarga besar. Sebagai manusia, kami merasa sedih oleh karena kehilangan ini. Tapi di balik semua itu, sebagai orang yang percaya, Tuhan telah anugerahi kami kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Kami telah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan juga kami telah membaca firman-Mu, bahwa satu saat nanti Tuhan memanggil kami menghadap Engkau, menaikkan kekemuliaan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan ini, kami mau memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Berkatilah seluruh rangkaian acara ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya hanya nama Tuhan dipuji, diagung tinggikan, dan berkat dicurahkan kepada kami sekalian. Khususnya kepada kedua hamba-Mu yang telah menyiapkan diri untuk mengambil bagian menghantar ibadah ini, baik memimpin dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diurapi, dilengkapi, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga apa yang dilakukan pada hari ini membawa penghiburan secara khusus kepada keluarga, anak-anak yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan sekali lagi seluruh rangkaian acara ibadah dan juga perjalanan sebentar nanti, baik melalui Jakarta, Palu, dan ke tempat tujuan yang terakhir, kami pun serahkan kepada Tuhan. Allah beserta, Allah memimpin, Allah memberkati, dan biarlah kesedihan itu tidak terlalu lama dialami oleh istri, anak-anak, dan keluarga. Oleh sebab itu, kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan ada dan hadir, selalu memberkati kami sekalian. Terpuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada jam 6 tadi pagi kami menerima berita ini. Dan baru pada tadi malam saya berbincang dengan istri saya dan kami mendapatkan informasi bagaimana keadaan almarhum. Ketika kami melihat foto almarhum, kami hanya dapat berdoa. Kita percaya mujizat Tuhan masih dapat terjadi. Tapi kehendak Tuhan dinyatakan pada jam 6 tadi pagi. Almarhum Mayor Victor Tahadi telah kembali pulang ke surga. Kita akan diberkati melalui kata-kata penghiburan dari pemimpin pelayanan wanita teritorial, Komisioner Widiawati Tampai. Ya. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan buat Mayor Lis Tahadi dan Gisel dan Odi yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, memang benar bahwa jalan-jalan Tuhan tidak dapat dipahami oleh pengertian dan kekuatan manusia. Tapi kita melihat kebesaran Tuhan dinyatakan lagi pada hari ini. Dan saudara-saudara rasanya mungkin tidak percaya. Waktu kami di Medan mengikuti Tomnas, kami sekali video call dengan Mayor Lis dan mendoakan almarhum. Lalu tadi malam waktu kami tiba di Jakarta, sekali lagi kami bertelepon, video call karena Mayor Lis minta didoakan, kami berdoa. Dan saudara, 12:30 saya tiba di Bandung karena saya sedang kurang sehat. Saya harusnya ke Palu pada hari ini. Tetapi karena saya kurang sehat, anak saya juga sakit, jadi saya pulang ke Bandung. Tapi waktu di Bandung, saya lihat tadi pagi saya bangun jam 5, saya lihat video call lagi dari Mayor Lis. Dan saya telepon balik, Mayor Lis sudah menangis, dan dia, Bu, saya sudah dipanggil dokter. Saya ingin ke rumah sakit saudara, tapi karena parkiran di rumah sakit Santosa saya tahu agak sulit, maka saya minta tolong Mayor Stevi untuk jemput saya. Tetapi beliau kurang paham juga karena kami panik, dia langsung ke rumah sakit, tapi akhirnya saya tiba juga di rumah sakit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, khususnya kepada Mayor Lis dan juga Gisel dan Audi, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayatnya yang ke-35 dan 38 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mayor Lis, Gisel dan Audi, bahwa kasih Allah tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Dalam keadaan yang sedih dan putus asa seperti ini, kasih Tuhan tetap ada dan tidak berubah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Memang tadi pagi Gisel mengatakan, saya tidak mau makan. Saya mau tunggu papa baru saya makan. Tolong bangunkan papa saya. Itu suatu ungkapan yang diungkapkan oleh seorang anak. Tidak percaya apa yang terjadi. Di mana Tuhan ketika hal ini terjadi? Tapi saya ingin mengatakan kasih Allah tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih-Nya tidak pernah berubah. Mayor,
almarhum telah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dia telah dilepaskan dari penderitaan, dan kita akan kelak berjumpa dengan dia di sorga yang mulia. Dan saya yakin semua jemaat Korps 3 Bandung turut berduka cita atas kejadian ini, dan doa kami Tuhan menguatkan keluarga. Selamat jalan Mayor Victor Tahadi, Tuhan telah menyambutmu di sorga. Haleluya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca bagian yang kedua, hidup itu pembelajaran. Perjalanan kehidupan sungguh dalam pengaturan Allah. Tak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Jika hidup harus berhenti, sungguh Allah berdaulat dalam keputusannya. Hidup adalah misteri. Terbentang rahasia besar bagi setiap individu mengenai waktu kehidupan. Tak seorang pun dapat mengetahui akhir dari tarikan nafas. Tak seorang pun dapat memahami batas dari detakan jantung. Semua berjalan, semua pun berakhir atas pengaturan Sang Pencipta. Hari ini kita bersama menyaksikan jasad dari Mayor Victor Tahadi telah terbujur kaku. Ia telah dipanggil pulang oleh Sang Khalik. Sebuah bukti nyata bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Kematian harus dialami oleh setiap orang. Dalam pada itu, marilah meminta kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Yang bijaksana. Silakan duduk. Kita mengulangi kornya dari nyanyian 163. Lalu kita akan diberkati melalui pujian para opsir yang ada di distrik Jawa Barat. Kita ulangi kor dari nyanyian 163. Aku kekelihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya. Aku kelak lihat wajahnya dan tinggal selalu sertanya.
Terima kasih untuk pujian dari para opsir distrik Jawa Barat. Kita akan mendengarkan sepatah kata dari istri terkasih, Mayor Listiawati Tahadi. Dalam kesempatan ini, kita kembali menyanyikan kor Yesus Juru Selamat yang Maha Ajaib. Yesus Juru Selamat gunung batuku, beri naungan di tanah tandus. Dalam kasih-Nya terlindung jiwaku, ku aman di tangan Yesus. Ku aman di tangan. Selamat siang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh hari ini adalah hari yang membuat saya hancur. Tapi saya tahu bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Mayor Tahadi mengalami sakit menurut perkiraan saya sejak dari korops ancap. Sebab tanda-tanda penyakit itu muncul di situ. Sering berkeringat, biar tanpa beraktivitas. Tetapi kami tidak tahu bahwa itu adalah ciri-ciri satu penyakit. Tetapi Mayor Tahadi tidak pernah memusingkan hal itu. Dia terus bekerja dan melayani. Tuhan yang memanggil dia. Ketika kami dipindahkan ke Surabaya, kami dipindahkan sebagai asisten. Jujur saja pada waktu itu kami kaget, karena beberapa kali perpindahan kami memegang korops yang menurut kami itu sangat besar. Tetapi kami menjalaninya, dan kami percaya ada maksud Tuhan dalam semuanya itu. Dan ternyata benar. Di Korop 1 Surabaya, suami saya ditemukan penyakit ini. Selalu dia keluhkan, "Mah, sakit mahku." Selalu dia ikat kepalanya sekuat-kuatnya. Lalu dia katakan, "Mahku kambuh lagi." Akhirnya saya mengatur makanannya. Setiap 2 jam saya atur biskuit taruh di samping tempat tidurnya. Supaya maksud saya, setiap ada kesempatan dia harus makan supaya mahnya jangan kambuh. Tetapi tidak ada tanda-tanda mah itu berhenti. Sampai pada suatu waktu anfal dan dibawa ke rumah sakit William Booth, lalu dirujuk ke Dr. Sutomo. Dan disitulah saya baru tahu bahwa ada satu penyakit yang ada di dalam diri suami saya, yang namanya polisitemia vera. Penyakit ini adalah penyakit kelainan pada sumsum tulang belakang. Bertahun-tahun tiap bulan kami mengantri berobat di rumah sakit Dr. Sutomo. Karena obat setiap bulan diberikan. Dan Mayor Tahadi begitu tabah hidup dengan penyakit ini. Lalu ketika kami dipindah, selama 6 tahun kami berada, 7 tahun kami berada di Surabaya 1.
Dia begitu mengalami sakit yang berat ini. Dan kemudian kami dipindahkan di Korops Malang. Karena kami tidak mau repot untuk berpindah tempat berobat. Kami tetap berobat di Surabaya. Dan yang paling jelek dari penyakit ini selalu kambuhnya tengah malam. Sehingga selalu urgen, dan selalu urgen. 4 tahun di Korops Malang. Kami berobat, kalau tidak salah hanya 3 tahun. 1 tahun dia mengatakan, "Mah, nggak usah lagi berobat, saya sudah sehat." Lalu kemudian kami pindah di Korops 3 Bandung. Jujur sebenarnya, saya tidak mau pindah ke tempat ini. Lalu Mayor Taha dikatakan, "Kita harus berangkat, Mah. Kita harus berangkat ke sana." Lalu saya memasrahkan diri. Selama berada di Korops 3 Bandung, 1 tahun kami tidak pernah berobat. Karena saya malas untuk pergi bertemu dengan dokter yang baru lagi. Tetapi beberapa kali harus anfal dan selalu pagi. Terakhir pada hari Senin yang telah lewat, jam 3 pagi kami menuju ke Rumah Sakit Bungsu untuk mendapatkan penanganan. Karena tiba-tiba seperti gagal nafas seperti itu. Kemudian setelah ditangani kami pulang, besoknya kami harus ke Hasan Sadikin lagi. Kemudian pada hari Rabu, dia kok merasa tidak nyaman lagi. Saya katakan seperti ini, tidak mungkin kita ke Bungsu lagi, Pak. Tidak mungkin kita ke Hasan Sadikin. Ayo kita coba ke Rumah Sakit Santosa. Sebab di sana ada doktermu, Pak. Dan saya bilang, ayo kita coba. Dan di sana ditangani dengan begitu baik. Luar biasa penanganan dari rumah sakit. 12 hari saya berada di sana bersama dengan suami saya. Tidak ada keluhan sedikit pun dari Mayor Tahadi. Dia sabar. Ketika dia susah makan, saya katakan kepada dia, "Ayo Pak, harus dilawan sakit. Kalau Papa enggak makan, nanti Papa sakit." Dia seperti orang ngelamun. Saya tidak tahu apa yang menjadi bebannya. Lalu pada hari Sabtu, saya katakan kepada Gisel, Gisel temani Papa di rumah sakit. Mama mau pulang dulu. Tidak. Lalu Gisel tidur di Gisel malam Sabtunya tidur di rumah sakit atau saya lupa. Pokoknya di situ. Kemudian ketika saya datang Sabtu sore, dia katakan begini, "Pinter Mak Gisel merawat saya." Saya bilang, "Puji Tuhan, terima kasih." Gisel begitu sayang kepada papanya. Lalu Gisel pulang. Saya bilang, Gisel pulang ya, karena Gisel besok main musik. Biar Mama yang jaga Papa. Ketika saya sampai di Rumah Sakit Santosa, Gisel untuk latihan musik. Kemudian sekitar jam 9 saya lihat acara dari Mayor Marlina yang akan memimpin hari Minggu. Saya lihat di situ ada perayaan HUT. Saya berpikir, aduh, tidak direncanakan ini ada acara ini. Karena memang situasinya, saya mau maaf kepada Korops 3, sebab memang berapa bulan terakhir pelayanan kami tidak maksimal. Karena saya harus bolak-balik rumah sakit, berganti dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang satu. Akhirnya jam 11 malam saya pulang. Saya katakan begini, "Pak, saya pulang dulu ya. Saya mau bikin tumpeng biar hanya sedikit untuk acara ulang tahun."
Iya, Ma. Jam 11 saya pulang, kemudian Gisel yang menjaga di sana. Kemudian pagi-pagi saya kembali lagi ke rumah sakit. Saya pamit kepada beberapa jemaat, minta maaf. Saya tidak bisa mengikuti ibadah kesucian karena saya harus mengompres kaki Mayor Tahadi karena trombosit yang rendah menyebabkan semua pembuluh darah itu pecah. Dan itu sangat perih bagi dia. Akhirnya Gisel ke gereja, saya di sana. Mayor Tahadi itu selama dirawat biasa saja, bisa jalan dan sebagainya. Tetapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba sejak hari Sabtu itu aneh-aneh gitu ya. Dia diam, kemudian matanya gini, saya bilang, saya gini-gini kan. Pak, jangan ngelamun, Pak. Tahu, Pak, di dalam kesusahan yang kita alami, Tuhan kasih penghiburan. IMB kita keluar. Ayo Pak, semangat. Kita pulang sama-sama, kita melayani bersama-sama. Dia hanya diam. Dan tadi malam sekitar jam 9, saya lupa, saya tidak pernah memperhatikan jam. Tiba-tiba anfal. Saya bingung. Saya jujur paling takut sekali. Lalu saya bingung siapa yang akan saya hubungi untuk membantu menguatkan saya di masa-masa sulit ini. Kemudian mulai dari Sabtu itu ibu komisioner, saya telepon, Bu, minta tolong papanya Gisel itu sudah ngawur gitu ya, tolong bantu doa. Kemudian hari kemarin itu saya menghubungi siapa yang ada ya, enggak mungkin saya hubungi ibu komisioner, kasihan selalu saya ganggu. Lalu saya menghubungi Pak Hosea, saya berpikir Pak Hosea di sini. Tetapi Pak Hosea katakan ada Pak Made Lempit. Lalu nanti Pak Hosea bilang nanti saya hubungi Pak Made. Kemudian Pak Made datang berdoa. Sebelum pulang saya kata, Bu, tolong jangan pulang, bantu saya dipanggil dokter, saya paling ketakutan kalau dipanggil dokter. Lalu Ibu Lempit bersedia menunggu saya, tetapi menghadap dokter ternyata tidak boleh dari orang lain, harus keluarga. Sehingga dengan menahan diri saya ketemu dokter, dan dokter katakan bahwa suami saya ada penyumbatan di jantung. Saya kaget karena selama ini tidak pernah di EKG, tidak pernah ada seperti itu. Berulang-ulang di EKG tepati jantungnya normal terus. Kemudian disarankan masuk ke ruang perawatan untuk jantung. Saya iyahkan. Masuk lagi ke sana, kemudian di sana ternyata gagal nafas. Gagal nafas dan harus masuk ke ICU. Masuk di ICU itu harus ditambah selang, dan selang itu tidak menjamin juga dari keberhasilan itu. Penyakit suami saya dari polisitemi vera bermutasi menjadi memebrosis atau apa seperti itu, dan harus minum obat yang namanya Jakafi. Bapak Ibu tahu obat Jakafi satu paket untuk 1 bulan 28 hari harganya 23 juta. Saya pada waktu itu sudah takut, aduh 23 juta uang dari mana setiap bulan ini. Tetapi ada orang baik yang menjamin untuk saya obat itu. Dan akhirnya obat itu kebeli. Belum selesai 1 papan diminum, dokter menyarankan untuk dihentikan. Karena berulang-ulang ditransfusi trombosit tidak pernah naik. Dan ternyata ketika saya diberitahu oleh dokter, sumsum tulang belakang Mayor Tahadi sudah mengeras. Dia katakan bahwa sumsum tulang belakang itu, Bu, seperti busa lentur. Tetapi Mayor Tahadi karena sudah sekian lama penyakit itu ada pada dirinya sehingga itu mengeras.
Dan itulah yang membuat trombosit itu tidak pernah dicerna dengan baik. Limpahnya membesar. Saya pasrah kepada Tuhan. Semua teman-teman beberapa saya hubungi jam 3 karena saya ketakutan sekali pada waktu itu. Bahkan ketika saya dipanggil, saya seperti orang gila lari di sekitar rumah sakit Santosa. Saya takut menghadapi kenyataan karena saya belum siap. Tapi terima kasih. Ketika saya dipanggil dan saya disuruh berdoa, Bu, keadaan Pak Victor melemah, boleh mungkin didoakan. Saya berpikir kenapa saya yang berdoa untuk suamiku, saya ketakutan. Lalu saya lari keluar, saya cari Mayor Stevi karena saya tahu Mayor Stevi sudah ada di rumah sakit pada waktu itu. Dan benar ketika ketemu di pintu, langsung lari. Dan Mayor Stevi yang menyerahkan suami saya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya sangat terpukul. Rasanya tidak sanggup. Tapi saya mau katakan kepada Tuhan terima kasih. Selalu apa yang Tuhan buat baik. Terima kasih kepada Ibu Komisioner yang tidak bosan-bosan selalu saya telepon. Bahkan selalu mengambil peran penting ketika Mayor Tahadi harus berobat. Bahkan mengantar sendiri ke rumah sakit bungsu. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang selalu peduli. Ketika mendengar Mayor Tahadi sakit, datang ke rumah sakit bahkan berdoa untuk Mayor Tahadi. Terima kasih kepada Mayor Stevi yang luar biasa juga. Bahkan ketika baru datang Mayor Tahadi bilang, saya mau makan sup, saya lapar. Pulang Pak Stevi. Dia masak dulu di rumahnya. Dan pada waktu itu dia bawa satu rantang dan habis dimakan. Saya berpikir, waduh suami saya sehat. Ternyata saya berpikir mungkin ini isyarat. Bahwa makan yang terakhir menjadi kesukaannya. Terima kasih Mayor Stevi. Terima kasih semua hamba-hamba Tuhan yang tidak dapat saya sebutkan namanya, yang selalu peduli dengan kami. Saya percaya masa depan keluarga saya ada di dalam tangan Tuhan. Yang saya minta Tuhan kuatkan saya, kuatkan anak-anak saya. Sehingga saya mampu menjalani hari-hari ini walaupun tanpa Mayor Tahadi. Mayor Tahadi orang yang luar biasa. Dia tidak izinkan saya pergi sendiri dalam segala hal, tetapi selama sakit dia tinggal lihat saya terus, Tapi saya tahu bahwa dia telah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Sekali lagi terima kasih semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Pak Komdif Jawa bagian Barat yang tidak kenal lelah juga, pagi, siang, sore, malam saya telepon untuk melaporkan keadaan suami saya. Sekali lagi bagi semua yang hadir terima kasih. Doakan perjalanan kami ke Palu dan selanjutnya ke Kalawara. Biarlah kami dihantar dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Mayor Nyonya Listiawati Tahadi sudah menyampaikan ungkapan isi hati seorang istri yang selalu setia mendampingi suami dalam keadaan sakit dan sehat. Almarhum Mayor Victor Tahadi adalah Ofisir Pemimpin Korps 3 Bandung. Dan seperti yang kita dengarkan, rencana dari keluarga akan membawanya ke Sulawesi Tengah. Dan dalam kesempatan ini saya berikan kesempatan, apakah itu Sersan Mayor Korps atau ada yang mewakili dari jemaat Korps 3 Bandung untuk menyampaikan sepatah kata dalam ibadah
pelepasan ini. Haleluya. Terima kasih. Atas nama Jemaat Korp 3 Bandung, kami mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Kami merasa kehilangan opsir pemimpin kami yang kami sangat kenal dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Mayor Victor Tahadi yang telah banyak memberikan pembelajaran hidup kepada kami, khususnya Jemaat Korps 3 Bandung, dan juga kepada kami para OS, di mana kami bisa melihat secara nyata di tengah-tengah kelemahan, kuasa Tuhan semakin sempurna. Seringkali saya duduk di depan, di samping Pak Mayor Victor Tahadi. Saya tahu kondisi Bapak sedang sakit, Bapak sedang lemah, tapi Bapak bisa melayani, memberitakan firman dengan sangat-sangat baik sekali. Bapak bisa berjalan. Kami memiliki kesamaan, memiliki salah satu penyakit asam urat. Sakitnya sangat luar biasa, tapi di tengah sakit Bapak masih bisa memberitakan firman Tuhan, masih bisa tersenyum. Ini memberikan suatu pembelajaran yang sangat berharga buat kami. Bapak orangnya cukup humoris dan sangat tenang. Ketika kami melakukan ibadah PKP, sering sekali kami berdiskusi banyak hal tentang kehidupan, juga tentang sakit penyakit, dan ungkapan rasa syukur beliau kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan Tuhan untuk bisa melayani di Korps 3 Bandung. Terima kasih Pak Mayor Victor Tahadi telah bersama-sama dengan kami, dan kepada Ibu Lis, Ibu Mayor Listiadi, juga kepada Gisel dan Audi. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan dan Tuhan pasti akan selalu menjaga kita semua. Kami berdoa semoga perjalanan keluarga mengantar Bapak ke Sulawesi Tengah, ke Palu, juga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Sersan Mayor Korps Pak Bayu yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih khususnya untuk pelayanan almarhum Mayor Victor Tahadi. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Setelah kita menyanyikan pujian ini, doa dan penyampaian firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harine, Komandan Divisi Jawa Bagian Barat. Menyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan
dan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sumber firman, berbicaralah kepada kami dalam kesempatan yang khusus istimewa ini ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di tengah-tengah duka cita yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah keluarga besar Koros 3 Bandung, kami semua berduka cita, sedih, karena kami melihat fakta kehidupan di mana Tuhan telah memanggil kembali hamba Tuhan yang setia, Mayor Victor Tahadi, dari tengah-tengah persekutuan umat Allah, bahkan dari tengah-tengah keluarga. Namun satu hal yang kami tahu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Karena itu Tuhan, dalam suasana duka cita ini, kami rindu membuka hati kami, mendiamkan segala percakapan kami, membuka telinga kami untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya ingin kita melihat 2 bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada ibadah pelepasan almarhum Mayor Victor Tahadi pada siang ini dari Koros 3 ini akan mengadakan perjalanan menuju ke daerah Sulawesi Tengah. Bagian Alkitab yang pertama adalah Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama. Dan bagian Alkitab yang kedua diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama. Saya baca dulu Pengkhotbah pasal 7, ayat pertama.
Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Judul khotbah kita dalam ibadah ini, kematian itu pasti. Saudara-saudara sekalian, ketika mendengar judul khotbah itu menjadi sebuah kesimpulan untuk siapa saja yang ada di dalam dunia bahwa kematian itu pasti. Bahkan tidak berlebihan bila saya mengatakan bahwa berita paling pasti di dunia ini adalah berita kematian. Dia bukan berita hoax. Tapi itu berita yang akan menghinggapi semua orang tanpa terkecuali. Sekalipun faktanya kita mengatakan kematian itu pasti. Tapi kadang-kadang kita berpikir kematian itu hanya relevan untuk orang lain dan tidak relevan untuk diri saya. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, kematian itu pasti. Yang kaya mati, yang miskin mati. Orang kota mati, orang desa mati. Pejabat mati, rakyat biasa mati. Orang pintar mati, orang yang bodoh juga mati. Semua manusia pasti akan mengalami kematian. Sebab kematian itu adalah kematian pasti yang akan menghinggapi setiap orang. Karena itu saudara-saudara, jika kematian itu adalah berita yang paling pasti yang akan menghinggapi kita semua, apa yang harus kita lakukan? Menyongsong berita yang pasti itu, yaitu kematian. Ada beberapa hal kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita. Pertama, hidup di dunia sementara. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5 tadi, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Paulus memberikan gambaran tentang kehidupan adalah sebuah kemah. Yang ini menyiratkan dan menjelaskan tentang kesementaraan hidup di dunia. Kemah ada ukurannya. Kemah ada fungsinya. Kemah akan ada waktunya untuk dipasang. Tapi juga akan ada waktunya untuk dibongkar. Gambaran ini sedang menjelaskan tentang kehidupan di dunia ini, saudara-saudara, bahwa kehidupan di dunia ini ada maksud Tuhan menjadikan saya dan saudara sebagai manusia yang menjadi penghuni daripada planet bumi ini. Kita tidak pernah terdampar ada di sini. Tapi kita ada di sini dengan satu tujuan yang pasti yang datang dari tangan pembuat kehidupan kita, yaitu Allah sendiri. Tapi sekaligus saudara-saudara kita disadarkan bahwa kemah itu bisa dibongkar kapan saja. Dan yang berhak atas kemah itu bukan kemah itu. Tapi yang berhak atas kemah itu adalah pemilik daripada kemah itu sendiri. Nah saudara-saudara sekalian, hari ini kita lihat fakta kehidupan. Kemah almarhum Mayor Victor Tahadi sudah waktunya dipindahkan dari dunia ini ke tempat yang lebih baik. Bahkan saudara-saudara kita pahami juga bahwa kalau kita adalah kemah yang mudah untuk dibongkar sesuai dengan keinginan si pemilik kemah itu sendiri. Maka kita tahu berita baiknya di sana.
bahwa kemah yang hari ini dipindahkan tidak pernah dipindahkan oleh tangan yang lain, tapi dipindahkan oleh pemilik kemah itu sendiri, yaitu Allah. Sehingga saudara-saudara, bala keselamatan memiliki pemaknaan teologis yang begitu dalam ketika orang meninggal naik ke kemuliaan. Berarti waktu kematian tiba, saudara-saudara, kita dilantik, kita naik pangkat, kita pindah dari koros di dunia ini, kita pindah kepada koros keabadian, yaitu di sorga. Berarti saudara-saudara, kematian itu bagi opsi biasanya dapat surat mutasi. Tapi kematian itu juga adalah kita sedang dapat surat mutasi dari pemilik kehidupan. Dipindahkan dari dunia ini, dipindahkan dari koros di dunia ini ke koros keabadian. Dan pemimpin koros itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukankah itu menggembirakan? Bukankah itu membahagiakan? Sekaligus ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah kemah yang gampang bisa kapan saja untuk dicabut atau dibongkar oleh pemilik kemah itu untuk dipindahkan, maka mari kita menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Itu hal pertama. Selanjutnya Paulus mengatakan, kalau kemah kita di dunia ini dibongkar, itu baru koma, saudara-saudara. Mayor Victor, apa yang terjadi jam 6 tadi itu koma. Kau sedang berjalan menuju pada kalimat selanjutnya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Oh saudara-saudara, peristiwa kematian bukan peristiwa meninggalkan rumah. Tapi peristiwa kematian, peristiwa orang percaya pulang ke rumah. Sekalipun faktanya kita lihat orang itu tinggalkan rumahnya, tinggalkan korosnya. Tapi dalam iman kita tahu peristiwa kematian bukan meninggalkan rumah. Tapi peristiwa kematian pulang ke rumah. Siapa yang tidak senang kalau pulang ke rumah? Semua orang senang pulang ke rumah. Bahkan tempat terbaik setiap hari di bumi ini adalah di dunia ini adalah rumah. Itu tempat terbaik terakhir di bumi ini adalah rumah. Saya mencoba membuat survei, beberapa orang saya tanya. Setelah satu kegiatan selesai pukul 4 atau pukul 5 sore. Pak, habis ini kemana? Ke rumah. Pak, habis acara ini kemana? Ke rumah. Bu, habis ini kemana? Ke rumah. Rumah menjadi tempat terbaik terakhir dalam dunia ini. Jika di dunia saja kita tahu rumah tempat terakhir paling terbaik di dunia ini, apalagi ketika kita tahu waktu kita meninggal bukan meninggalkan rumah, tapi pulang ke rumah. Yesus janjikan itu untukmu dan untukku. Mayor Victor, selamat datang di rumah yang baru. Rumah keabadian. Rumah yang tidak ada lagi derita di sana. Sang pemilik kehidupan dan pemilik rumah itu memanggilmu untuk pulang. Bedanya saudara-saudara, coba kita lihat hari-hari ini. Semua orang pasti aktivitas terakhir satu hari itu pulang ke rumah. Pasti. Bedanya ada yang duluan pulang. Ada yang nanti sebentar baru saya pulang. Cuma itu bedanya. Pasti semua kita akan pulang ke rumah. Jikapun saya tanya kita hari ini setelah acara ini selesai, mungkin ada yang masih pergi ke kegiatan yang lain, tapi mayoritas akan berkata pulang ke rumah. Rumah tempat terbaik terakhir di dunia ini.
Mari kita pindah di dalam pengkhotbah memaknai kehidupan itu. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara-saudara, dulu waktu saya muda, saya suka sekali pakai minyak. Sekarang saya sudah tidak terlalu suka karena rambut saya sudah habis juga saya gunting. Seorang jemaat pernah tugas di daerah karena dia seorang pelaut. Dia suka ke Timur Tengah. Oleh-oleh yang waktu dia pulang, minyak. Wangi sekali minyak itu. Itu selalu dia kasih. Suatu ketika saya tanya, apa yang membedakan minyak yang mahal, wangi, dengan minyak biasa? Menarik kalimatnya. Dia bilang gini, kalau minyak yang mahal, yang wangi, dia ada di sini orangnya itu, orangnya sudah pergi, wanginya masih ada. Itu tandanya minyak itu mahal. Tapi kalau ada orang baru mau datang kemari, so kita cium wanginya, itu kurang kualitas menurut dia. Harusnya yang mahal itu, orang itu sudah pergi, wanginya masih ada. Dan saya coba tes, saudara-saudara. Orang itu kalau duduk wangi sekali tempat duduknya. Orang itu pergi, anak saya masih kecil 2 itu. Mereka duduk di tempat dia duduk. Dan mereka bercerita, Len, masih wangi ya. Padahal orangnya sudah pergi. Pengkhotbah membuat kontras yang begitu luar biasa tentang kehidupan. Dia bicara tentang nama, dia bicara tentang minyak. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Artinya saudara-saudara, kita harus pikirkan kehidupan kita waktu ada di dalam dunia ini. Waktu kita sudah tinggalkan dunia ini, harum apakah yang masih tersisa di dunia yang akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Wangi apa yang kita tinggalkan di dunia ini ketika kita akan tinggalkan dunia ini? Wangi apa yang akan orang cerita waktu kita sudah tidak ada di dunia ini? Kata-kata dari jemaat itu membuat saya merenung. Apa kata orang kalau saya mati hari ini? Wangi apa yang masih saya tinggalkan di dunia ini ketika saya sudah tidak ada? Saya bersyukur. Mayor Victor Tahadi, kau tidak dengar khotbah ini, tapi wangimu masih ada di korupsi ini. Mayor Victor Tahadi, kau tidak dengar khotbah ini, tapi wangimu masih dirasakan oleh teman-teman opsir di Jawa Barat ini. Dan kau sudah tinggalkan wangi yang baik sekali. Selamat jalan sobat, selamat jalan kakanda. Kau meninggalkan wangi yang luar biasa untuk bala keselamatan. Dan itu menjadi perenungan untuk saya. Sebuah pertanyaan introspeksi diri. Wangi apa yang saya tinggalkan kalau saya sudah tidak ada di dunia? Hidup, kematian itu pasti. Dan kau harus pastikan wangi apa yang kau tinggalkan ketika sudah tidak ada lagi kehidupan. Ketika jantung berhenti untuk berdetak. Kapan kau pikirkan itu? Sekarang kau pikirkan itu. Wangi apa yang saya tinggalkan untuk suamiku, untuk istriku, untuk anak-anakku, untuk orang di sekitar. Jangan sampai saudara-saudara, ada kalimat anekdot yang cukup membuat kita
tersentuh. Siapa itu? Bapak siapa itu? Bapak masih hidup dia. Kapan dia mati? Kok masih hidup terus? Itu artinya saudara-saudara ada wangi yang membuat orang terganggu. Hari ini dalam duka ini, mari kita lihat diri kita sendiri. Wangi apa yang saya tinggalkan ketika hidup akan berakhir? Bagian terakhir dari pengkhotbah, perhatikan baik-baik bagian terakhir itu. Dia mengkontraskan hal yang luar biasa. Perhatikan. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, koma. Perhatikan. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kenapa hari kematian dalam pandangan daripada pengkhotbah lebih baik daripada hari kelahiran? Padahal 2 hari itu semua orang menangis. Kalau waktu kelahiran kita yang menangis. Kalau kita tidak menangis dibuat menangis. Karena itu normalnya. Ada bayi yang tidak menangis harus dibuat menangis. Karena itu hari kelahiran, hari menangis. Kalau tidak menangis, dikasih menangis. Tapi perhatikan hari kematian. Kita tidak menangis. Orang lain yang menangis. Mayor Victor Tahadi, kau tersenyum, terbujur kaku. Kami yang menangis. Karena kau meninggalkan keharuman di dalam pelayanan. Kenapa hari kematian lebih baik pada hari kelahiran, saudara-saudara? Ada hal yang menarik yang sedang Alkitab sampaikan kepada kita. Hari kelahiran itu tidak mungkin bayi lahir kau bilang begini, luar biasa ini anak, kemarin saya ketemu dia loh. Tidak ada cerita itu di hari kelahiran. Cerita itu hanya ada di hari kematian. Di hari kelahiran tidak ada bayi bilang, minggu lalu saya ketemu dia. Kok dia lahir hari ini? Cerita itu hanya ada di kematian. 3 tahun lalu kami sama-sama di pelayanan misalnya di Surabaya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu kami sama-sama di tekap. Tadi malam saya masih video call dengan dia dalam suasana sangat sakit sekali. Jujur dia bilang, datang. Tapi saya juga baru dari Medan, ada keletihan. Bawa mobil juga kalau malam, mata sudah mulai terganggu. Sehingga saya harus menunda untuk datang. Cerita itu hanya ada di kematian. Karena itu, siapkan hidupmu. Cerita apa yang akan orang cerita setelah kau meninggal? Terbujur kaku, kau sudah tidak bisa bicara. Tapi orang lain yang akan bicara tentang hidup. Apa kira-kira yang mereka ceritakan tentang hidup? Akhirnya, kematian itu pasti. Di dalam Tuhan, kematian itu, kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu di dalam suasana duka yang terjadi. Ketika Tuhan telah memanggil pulang rekan kami yang setia dan baik hati, Mayor Victor Tahadi. Dia telah meletakkan pedang peperangan. Ada keharuman yang dia tinggalkan, yang masih terus akan kami perbincangkan dari waktu ke waktu. Paling tidak diperbincangkan oleh istri dan kedua anaknya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu juga mengingatkan kami, kematian itu pasti. Biarlah kami menghadapi yang pasti itu dengan hidup takut akan Tuhan. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Sidang duka yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyinya nomor 345. Kesempatan bagi kita yang hadir pada siang hari ini untuk memberikan persembahan diakonia kita. Nyanyian nomor 345. Tiada lain perlindungan melainkan kebenaran Tuhan, lindungan lain roboh jatuh. Aku percaya Tuhanku. Tiada lain perlindungan melainkan kebenaran Tuhan, lindungan lain roboh jatuh. Aku percaya Tuhanku. Batu zaman tinggal tetap, dasar pasir pasti lenyap. Batu zaman tinggal tetap, dasar pasir pasti lenyap. Biarpun gelap di jalan, aku pegang tangan Tuhan. Meskipun badai menempuh, Tuhanlah perlindunganku. Batu zaman tinggal tetap, dasar pasir pasti lenyap. Batu zaman tinggal tetap, dasar pasir pasti lenyap. Ku pegang perjanjiannya, percaya akan kuasanya. Meskipun laut bergelora, Tuhanku tetap setia. Batu zaman tinggal tetap, dasar pasir pasti lenyap. Batu zaman tinggal tetap, dasar pasir pasti. Ayat yang keempat mengatakan, jikalau habis waktuku dengan kematian bertemu di dalam lembah bayang maut, pada Tuhan kusangkut paut. Kita nyanyikan pujian ini, ayat yang keempat ini. Lalu saya mohon kesediaan Sekretaris Bisnis dan Administrasi Teritori, Letnan Kolonel RIKP, akan berdoa syafaat untuk persembahan, untuk keluarga, rencana yang hari ini akan menuju ke Jakarta dan selanjutnya ke Sulawesi Tengah. Kita nyanyikan ayat yang keempat, lalu saya mohon kesediaan Letnan Kolonel RIKP untuk berdoa syafaat. Jikalau habis waktuku dengan kematian bertemu di dalam lembah bayang maut, pada Tuhan kusangkut paut. Batu zaman tinggal tetap, dasar pasir pasti lenyap. Batu zaman tinggal tetap, dasar pasir. Ya Allah, Bapa kami di surga, dalam suasana duka kami di tempat ini, kami bersama-sama saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lain, agar kami semua dikuatkan. Secara khusus kepada istri dan anak-anak dan semua keluarga yang telah mendengarkan berita duka ini, sehingga mereka semua dikuatkan.
dalam ibadah ini kami dapat memberikan persembahan diakonia kami untuk mendukung keluarga, dan kami semua hadir di tempat ini mendukung keluarga. Kehadiran kami semua di tempat ini mendoakan keluarga, sehingga mereka terus dikuatkan ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah, yang telah memberikan kekuatan kepada keluarga, dan terlebih kepada kami semua, mengingatkan bahwa kematian itu pasti kami akan melewatinya. Hari ini almarhum hambamu Mayor Victor Tahadi yang Engkau telah naikkan ke kemuliaan. Tentu hari esok dan seterusnya Tuhan telah mengatur dalam kehidupan kami satu demi satu. Oleh sebab itu firman Tuhan yang kami telah dengarkan tadi Tuhan, biarlah Tuhan juga menteraikan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dikuatkan dan terus meyakini bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, dalam persembahan diakonia ini kami tahu Tuhan juga menolong dan memberkati kami. Kami sudah memberi dengan sukacita, maka kami sangat meyakini berkat Tuhan juga Tuhan curahkan dalam kehidupan kami semua. Secara khusus dalam doa syafaat kami pada saat ini, kami mau berdoa bagi rencana perjalanan daripada jasad almarhum dan keluarga yang akan berangkat menuju ke Palu, Sulawesi Tengah. Bapa di surga, terima kasih untuk semua orang-orang yang telah mendukung hamba-Mu. Mereka telah mendukung dan telah memberikan jalan keluar, sehingga dalam proses sehari ini ada kepastian untuk berangkat untuk ke Palu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami memohon kembalikan berkat-Mu bagi semua orang yang telah terlibat, melibatkan diri, yang menaruh simpati dan doa mereka. Tuhan, Engkau kembalikan berkat-Mu. Dan biarlah perjalanan mulai dari tempat ini sore hari ini menuju ke Jakarta, penerbangan ke Palu, dan terus ke tempat ke Kalawara, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan berikan perjalanan yang baik, walaupun dalam suasana duka. Kami tahu penghambat-penghambat Tuhan Engkau singkirkan, sehingga semua berjalan dengan baik. Semua rangkaian acara, baik itu di Bandara Internasional di Jakarta, baik penyambutan di Kota Palu, baik acara-acara yang berlangsung di Kota Palu, sampai acara pemakamannya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bertindak, sehingga semua acara pemakaman ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati bagi hamba-Mu Mayor Lista Hadi, berikan kekuatan, kesehatan, kekuatan ekstra kepada kedua anaknya, berikan kekuatan ekstra sehingga mereka dapat melewatinya dengan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Secara fisik mungkin mereka lemah, mereka sangat-sangat berduka, mereka kehilangan akan suami yang mereka cintai, tetapi kami sangat meyakini Tuhan, Tuhan mengatur yang indah bagi mereka. Berikan kuat dan sehat sehingga semua rencana perjalanan berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga meminta berkat-Mu bagi semua kami yang hadir di tempat ini, yang telah menaruh doa dan simpati kami di tempat ini. Kembalikan berkat-Mu ya Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu demi satu. Secara khusus bagi jemaat yang ada di Korps 3 Bandung, secara khusus bagi Rumah Sakit Bungsu, secara khusus bagi PWU, bagi Divisi Jawa bagian Barat, para hamba-hamba Tuhan yang telah mendukung. Tuhan kembalikan berkat dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya mereka juga dalam suasana duka, mereka telah menjadi bagian berkat bagi keluarga yang berduka cita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kalau kami berpisah dari tempat ini, kami tahu Tuhan juga akan menolong kami semua, sehingga kami pulang ke rumah kami dengan keselamatan daripada-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, rencana semua perjalanan daripada acara duka ini sampai di Palu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Sekretaris Bisnis dan Administrasi Teritori Letnan Kolonel Eri KP yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 381. Setelah kita menyanyikan ayat ini berturut-turut, lalu kita akan memberikan penghormatan yang terakhir
untuk almarhum Mayor Victor Tahadi dengan memberi salut haleluya 3 kali, dan sesudah itu doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harini, Komandan Divisi Jawa bagian Barat. Nyanyian nomor 381. Nyanyilah hal cinta Yesus, pujilah kebaikannya. Dalam rumah Bapa Kudus tempat kita tersedia. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan, matahari kebenaran. Ayat yang kedua, biarlah kita berbakti dan berperang dengan setia. Pahala diberinya nanti bila menghadap Dia. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan, matahari kebenaran. Berani maju dapat upah, sebentar kita di surga. Masuk pintu mutiara dan emas itu jalannya. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan, matahari Para hamba Tuhan, sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan penghormatan bagi almarhum Mayor Victor Tahadi dengan salut haleluya 3 kali. Salut haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap tinggal berdiri. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Komandan Divisi. Dan saudara, setelah doa berkat, kita ada waktu nanti sebentar untuk melihat. Karena tidak semua kita pergi ke Palu, ada kehormatan untuk kita boleh melihat. Penghormatan terakhir kita bisa berkeliling, nanti kita akan nyanyi ulang 381 ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Kalau ada yang memberi penghormatan terakhir, kita nyanyi nyanyian 381. Saya tahu tidak semua kita akan ke Palu. Tentu kami keluarga memberi kesempatan untuk kita melihat yang terakhir kali. Nyanyilah hal cinta Yesus, pujilah kebaikannya. Dalam rumah Bapa Kudus tempat kita tersedia. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh keselamatan, kita melihat Tuhan, matahari kebenaran.
biarlah kita berbakti dan berperang dengan setia. Pahala diberinya nanti bila menghadap Dia. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan, matahari kebenaran. Berani maju dapat upah, sebentar kita di surga. Masuk pintu mutiara dan masih itu jalannya. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan, matahari kebenaran. Ayat pertama, nyanyilah hal cinta Yesus, pujilah kebaikannya. Dalam rumah Bapa Kudus tempat kita tersedia. Kalau nanti berkumpul pada hari yang penuh kesenangan, kita melihat Tuhan, matahari kebenaran. Biarlah kita berbakti dan berperang dengan setia. Pahala diberinya nanti bila menghadap Dia. Kalau nanti berkumpul. Jadi gini, sementara nanti tim layan teh packing kan kemarin mau tugas. Ya, saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa kesedihan, rasa kehilangan, air mata itu pasti sesuatu yang sangat kami hargai untuk semua hal. Karena itu, izinkan kami keluarga menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama kepada Komandan Teritorial, Komisioner Yusak Tampai, Pemimpin Pelayanan Wanita Teritorial, Komisioner Widiawati Tampai, Sekretaris Umum Letnan Kolonel Hosea Makagiantang, Sekretaris Pelayanan Wanita Teritorial Letnan Kolonel Liliana Makagiantang, para Sekretaris Bidang Bisnis Administrasi Letnan Kolonel RKP, Sekretaris Sumber Daya Misi Letnan Kolonel Imade Sadia Lempit, Sekretaris Personil Letnan Kolonel Rismauli Manurung, dan Sekretaris Program Letnan Kolonel Esra Mangela. Terima kasih untuk perhatian, dukungan, cinta kasih yang sudah diberikan pada kami keluarga. Terima kasih kepada Rumah Sakit Bungsu, pengurus Mayor Stefanus Tulumang, untuk kebaikan hatinya yang sudah mengatur segala hal dalam ketika Mayor dalam keadaan sakit. Juga terima kasih untuk Rumah Sakit Santoso. Terima kasih untuk Koros 3 Bandung, Opsir setempat orang dewasa, orang muda, seluruh prajurit yang ada di Koros 3 Bandung untuk perhatian, pengertian baik ketika Mayor pelayanan tidak terlalu maksimal seperti yang disaksikan, tapi Koros ini begitu paham, begitu mengerti. Kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk semua opsir-opsir aktif di Divisi Jawa bagian Barat maupun seluruh Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk opsir-opsir pensiun yang sudah jadi orang tua kami. Banyak tentu memberi dukungan doa kepada hamba Tuhan, kepada keluarga. Opsir setempat baik di Koros 3 Bandung maupun yang ada di Jawa Barat,
seluruh prajuritnya. Terima kasih untuk PWU Senjarawi, Mayor Dambaru dan istri, juga Mayor Didi Juanda dan istri, dan seluruh staf keluarga besar PWU. Terima kasih untuk keramahan, terima kasih untuk semua pengertian baik yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk pihak Salvindo yang sudah mengatur perjalanan ini dengan sangat baik. Secara khusus bagian Sekretaris Keuangan, terima kasih banyak sudah Mayor Ana Maria Lesbasa, terima kasih, dan seluruh rekan-rekan opsir. Kami terbatas untuk sebut satu persatu untuk semua dukungannya yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih untuk pemain musik sudah memainkan alat musik hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah terlibat. Tim multimedia, terima kasih yang sudah membantu kami sehingga keluarga kami terinformasi yang jauh sana tentang acara ini. Sekali lagi hormat kami, terima kasih tim multimedia Korps 3 Bando yang sudah kerja luar biasa. Sekali lagi opsir-opsir setempat di Korps 3 Bandung, terima kasih banyak. Cinta kasih perhatiannya Sersan Mayor Korps, Bendahara Korps, Sekretaris PKW, semua opsir setempat, semua opsir-opsir yang ada di Korps 3 Bandung yang luar biasa sudah memberi sumbangsi dukungan ketika kami berduka cita. Nah, saudara-saudara sekalian, teman-teman opsir yang angkat bendera, yang sudah atur pengangkatan bendera, terima kasih opsir-opsir distrik di Jawa Barat ini. Terima kasih, kami percaya bahwa keluarga hamba Tuhan akan pergi ke Sulawesi Tengah, tapi kami tahu bahwa Korps ini akan tetap berjalan dengan baik karena ada opsir setempat, Sersan Mayor Korps, Sersan Mayor Orang Muda, dan seluruh opsir setempat tentu akan mengatur pelayanan yang ada di Korps ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Cek. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita agak sedikit lebih percepat karena dari petugas akan wrapping karena harus cepat berangkat ke Jakarta. Jadi peti akan masih cepat di wrapping. Mungkin kalau ada yang sudah melihat terakhir bisa, karena petugas akan merapping di tempat ini lalu akan diangkat berangkat ke Jakarta. Doa dulu barangkali. Sini Jo, sini Jo. Cek. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum peti jenazah akan ditutup, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini peti jenazah almarhum Mayor Victor Tahadi akan segera ditutup dan menuju ke bandara di Jakarta, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Palu, ke Kalawara. Tuhan melindungi dan memberkati semua yang kami akan mengantar almarhum. Kami percaya kami ada dalam lindungan Tuhan. Semua yang hadir, hamba-Mu berdoa, Tuhan juga berkati kami semua. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Dan peti jenazah ini akan ditutup. Amin.
masih makan di sampingnya dia di TKP.